Shalom. Shalom Bapak Ibu yang Shalom, terkasih. Abuna. Halo, Selamat Abuna, pagi. sekalian. Pagi, Abuna, Abuni. Selamat pagi semua. Benar. Selamat Bu pagi. Leri, pagi. Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu. Selamat Pagi, pagi Abuni. juga, Abuni. Pagi, Abuni. Selamat pagi, Pagi, Abu pagi. Salam. Oma Oma Leli. Leli, salam. Sama Leli. Leli, Baik Selamat Bapak salam. pagi, Ibu. Anito. Di Tuhan kita sudah berkumpul, kita tepuk tangan sama-sama dalam sukacita surga yang dilimpahkan atas kita. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Haleluya. Tuhan. Puji Tuhan. Baik, mari kita satu di dalam doa ya Bapak Ibu yang terkasih. Mari kita berdoa. Segala puji syukur, hormat kami persembahkan hanya bagimu ya Tuhan. Engkaulah satu-satunya Allah di atas segala Allah, Raja di atas segala Raja, Allah yang layak disembah dan ditinggikan. Yesus Kristus, itulah namamu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Roh Kudus-Mu itulah yang kami perlukan. Ini hati kami, ini hidup kami, ini tubuh jiwa roh kami. Biarlah menyatu menjadi satu di dalam Engkau, dan Engkau ada di dalam kami, sehingga segala kuasa yang ada padamu juga ada pada kami. Kami yakin dan percaya kami mampu untuk melewati setiap hal, mengerjakan segala sesuatunya, dan kami bisa memperbaharui kehidupan kami yang perlu diperbaharui dan diperbaiki, generasi melewati generasi, dari masa tua sampai masa muda. Tuhan yang akan berperkara atas kami semua. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya, kami berserah, dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Tepuk tangan sekalian di tempat kita masing-masing. Boleh lambaikan tangan saudara. Ya. Puji Tuhan, itu tanda sukacita. Arahkan hatimu Bapak Ibu dan juga anak-anak yang terkasih ke di hadapan tahta kasih karunia Tuhan. Arahkan fokusmu di hadapan tahta kasih karunia Tuhan. Siapkan Alkitabmu, dan kita mau sama-sama memberikan yang terbaik di waktu perjumpaan kita. Sebelum kita masuk dalam pembahasan di renungan harian ya, Bible Series Be Worshippers atau BW, Abuna akan mau memberikan sebuah penjelasan singkat ya dari apa yang sudah kita baca dari tanggal 11 yang lalu sampai hari ini. Ya, dari mulai pemberitaan pertama Tuhan Yesus, pemberitaan pertama penderitaan Tuhan Yesus, sampai kepada Yesus dipermuliakan ya, dan juga sampai pada akhirnya kita mendapatkan pemberitaan kedua tentang penderitaan Tuhan Yesus. Dan tadi malam kita baca upah mengikut Yesus. Nah, sampai kepada poin di mana yang terdahulu menjadi yang terakhir, yang terakhir menjadi yang terdahulu. Sampai pada poin di mana orang-orang mengikut Yesus adalah orang-orang yang siap meninggalkan bukan hanya keluarga dalam konteks dia tinggalkan keluarga demi Yesus ya, ini salah ya. Bukan tinggalkan keluarga demi pelayanan ya. Karena orang yang pelayanan belum tentu ikut Yesus Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya mau tinggalkan keluarga ikut Yesus, itu berarti biasanya berasal dari yang memang awalnya bukan sebagai orang percaya. Tetapi kalau bicara mengenai konteks tinggalkan keluarga, tinggalkan teman-teman, tinggalkan saudara-saudara, lalu demi pelayanan, ya kita harus pastikan dulu kita pelayanan ikut Yesus enggak pelayanannya gitu ya, untuk Yesus apa enggak gitu, atau untuk kepentingan kita. Ini harus kita cermati dan waspadai. Tetapi kesimpulannya adalah Bapak Ibu, jangan khawatir ketika yang terdahulu menjadi kemudian atau yang terakhir, yang terakhir menjadi yang terdahulu. Ini ada dua poin penting. Yang pertama adalah yang terdahulu tidak perlu menjadi bersaing dengan yang terakhir ya. Artinya bukan berarti kita yang awalnya sudah Kristen akhirnya malah menjadi tidak penting gitu ya. Tapi justru adalah ini bicara mengenai orang-orang yang tidak bisa setia di dalam menjaga iman mereka. Nah, jadi akan ada orang-orang juga yang akan
menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini kenyataan sudah terjadi di kanan kiri kita. Namun ada poin yang berikutnya lagi adalah apa Bapak Ibu yang terkasih? Kita harus tetap semangat saudara. Kalau memang kita yang menjadi yang pertama untuk mendapatkan kasih karunia Allah sebagai orang percaya, maka kita pun juga harus tetap semangat sampai pada akhir zaman, sampai Tuhan Yesus datang. Karena ditulis di salah satu ayat mengatakan bahwa orang-orang yang siap meninggalkan semua kenyamanan, ya, rumah apa itu fasilitas, bicara mengenai kenyamanan, demi mengikut Yesus memang mengalami masa penganiayaan, tetapi sesudah itu mendapat upah hidup yang kekal bersama dengan Kristus. Siapa itu? Saya berdoa itu adalah saudara dan saya di BW ini. Amin. Kenapa? Karena orang-orang yang memang harus bangun pagi, membagi waktu dengan kerja, aktivitas, kurang tidur, kurang waktu untuk sebenarnya bisa bersantai-santai, tetapi tetap mau menjaga ritmenya dengan Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan katakan, upahnya adalah kehidupan yang kekal. Memang itu adalah masa penganiayaan, ya. Karena siapa sih yang gak teraniaya, harus melawan rasa sakit, lelah, letih, lesu, ya. Belum lagi harus bagi buat keluarga, buat pekerjaan dan lain sebagainya. Apalagi buat harus bangun pagi mencari wajah Tuhan di pagi hari, ya. Kita tepuk tangan yuk untuk semua orang yang akan mendapat janji Tuhan ini, ya. Puji Tuhan. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan Bible series kali ini, kita seperti biasa kita mau memuji Tuhan dulu, ya. Sebentar ya Bapak Ibu, ya. Abuna ulang share lagi sebentar, ya. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu. Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu.
seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Ajar kami selalu untuk hormati Engkau ya Bapa, agar kami bisa menjadi anak-anak yang taat dan menurut perintah-perintah-Mu. Dan tidak ada satu hal pun dari dunia ini yang memisahkan kami dari-Mu. Izinkan kami menyembah dan bersyukur kepada-Mu Tuhan. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Mari kita beri tepuk tangan untuk Bapa kita yang sangat mengasihi kita dan baik kepada kita. Haleluya, terima kasih Bapa. Amin, puji Tuhan. Baik Bapak Ibu sekalian dan juga anak-anak yang mau untuk belajar seperti para orang tua, bangun pagi ya, mencari wajah Tuhan. Abuna katakan, diberkatilah engkau setiap anak-anak muda yang di masa muda mau untuk menginvestasi waktunya, menjaga hubungan dan juga menjadikan orang tua sebagai teladan dan mentor yang sepadan dalam kehidupan ini. Oke Bapak Ibu yang terkasih dan diberkatilah juga Bapak Ibu semua ya, di masa tua Bapak Ibu menjadi alat kemuliaan Tuhan ya. Nah untuk itu mari sama-sama kita buka tools sebagai orang Kristen percaya, yaitu apa? Bible atau kitab suci atau Alkitab. Tentu dalam hal ini Abuna juga tetap mengapresiasi para bapak ibu yang memang kesulitan dengan huruf Alkitab yang kecil dan menggunakan aplikasi di handphone, gak masalah ya, karena memang di handphone bisa di zoom gitu ya. Tetapi kalau memang masih sanggup untuk membuka Alkitab, gak ada salahnya untuk kita baca Alkitab dari Alkitab bentuk buku ya, atau kitab ya. Di 1 Tawarikh, kita masih di 1 Tawarikh saudara. 1 Tawarikh pasal yang ke-29. Untuk kali ini Bapak Ibu dan juga anak-anak yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, di 1 Tawarikh pasal 28 maksud Abuna. Ya, kemarin itu terakhir di 19, tapi hari ini
Abuna mau mengajak Bapak Ibu dan juga anak-anak sekalian yang mengasihi Tuhan Yesus untuk memberikan beberapa kata kunci. Ya. Kata kunci yang pertama adalah mulai dari ayat yang ke 11 maksud Abuna di ayat yang ke-10 bagian terakhir, kuatkanlah hatimu dan lakukanlah itu. Ya, itu. Kuatkanlah hatimu dan lakukanlah itu. Lalu kita lanjut ke ayat yang ke-12. Oh, maksud Abuna ayat yang ke-14, kalimat seberat yang diperlukan. Di situ ada kalimat seberat yang diperlukan. Juga ia memberikan emas seberat yang diperlukan. Kita baca saja ya Bapak Ibu ya. Ya, kita mulai dari ayat yang ke-14 ya. Kemarin kan kita di ayat 19, tapi hari ini ada beberapa kata kunci yang menjadi poin dan pesan dari Roh Kudus untuk Abuna sampaikan. Jadi kita akan baca di ayat 14. Juga ia memberikan emas seberat yang diperlukan. Nah itu tolong digaris bawahi. Untuk segala perkakas pada tiap-tiap ibadah. Dan diberikannya perak seberat yang diperlukan. Tolong digaris bawahi. Untuk segala perkakas perak pada tiap-tiap ibadah. Yakni sejumlah emas untuk kandil-kandil emas dan lampu-lampunya yang dari emas seberat yang diperlukan. Seberat yang diperlukannya digaris bawahi. Tiap-tiap kandil dan lampu-lampunya. Dan perak untuk kandil perak seberat yang diperlukan, di garis bawahi lagi kalimat yang seberat yang diperlukannya ya. Untuk satu kandil dan lampu-lampunya sesuai dengan pemakaian tiap-tiap kandil dalam ibadah. Kemudian diberikannya sejumlah emas untuk meja-meja roti sajian, meja demi meja, dan perak untuk meja dari perak. Selanjutnya emas murni untuk garpu-garpu dan bokor-bokor penyiraman, dan kendi-kendi juga untuk piala-piala dari emas seberat yang diperlukan. Tolong digaris bawahi lagi. Untuk tiap-tiap piala dan perak untuk tiap-tiap piala dan perak untuk tiap piala dari perak seberat yang diperlukan. Digaris bawahi lagi untuk tiap-tiap piala. Juga emas yang disucikan untuk mezbah pembakaran ukupan seberat yang diperlukan. Digaris bawahi lagi seberat yang diperlukannya. Dan emas untuk pembentukan kereta yang menjadi tumpangan kedua kerub yang mengembangkan sayapnya sambil menudungi tabut perjanjian Tuhan. Semuanya itu terdapat dalam tulisan yang diilhamkan kepadaku oleh Tuhan yang berisi petunjuk tentang segala pelaksanaan rencana itu. Sekarang kita baca ayat 20 sampai 21. Lalu berkatalah Daud kepada Salomo anaknya. Nah ini digaris bawahi juga Bapak Ibu sama seperti ayat 10 kalimat terakhir. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu dan lakukanlah itu. Janganlah takut dan janganlah tawar hati, sebab Tuhan Allah Allahku menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau sampai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah Allah selesai. Sesungguhnya rombongan para imam dan para orang Lewi ada untuk melakukan segala ibadah di rumah Allah, dan ada beberapa sukarelawan yang ahli dalam setiap tugas yang dapat membantu engkau juga para pemimpin dan seluruh rakyat ini sepenuhnya ada di bawah perintahmu. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu sekalian terkasih, melanjutkan yang kemarin, hari ini kita bicara mengenai hidup sesuai dengan yang diperlukan. Kenapa ada kalimat kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Karena bobot berat pergumulan dan juga masalah yang harus dihadapi tidak akan lebih berat dari berat yang diperlukan. Yang di perjanjian baru dikatakan tidak akan melebihi kekuatanmu. Nah, seringkali kita terjebak dalam keinginan-keinginan yang tidak berujung, saudara. Dan semua itu harus kita wujudkan sampai kita merasa cukup. Namun pagi hari ini, di episode ini, Roh Kudus memberikan sebuah impresi bahwa kata cukup ini harus digarisbawahi dengan
sesuai dengan yang diperlukan. Ya, kalau memang diperlukan dan sesuai, berarti itulah yang cukup. Tetapi kalau itu membuat kita harus berhutang, membuat kita harus pontang-panting, membuat kita harus menjadi pribadi yang berbeda, berarti tidak sesuai dengan yang diperlukan. Itulah sebabnya modalnya, rahasianya adalah apa? Kita harus menguatkan hati kita. Kita harus menjaga hati kita supaya tidak tawar hati. Kita harus tetap berkeyakinan bahwa dalam segala keadaan, dalam segala situasi, Tuhan Allah kita adalah Allah yang menyertai kita. Ya, jadi ini juga menegaskan bagaimana karakter dari Allah sebagai pribadi yang memang menyertai setiap umat pilihannya. Itu sebabnya ketika Kristus lahir, disebutkan di sana, engkau akan menamai dia Yesus Kristus, Immanuel, Allah yang menyertai. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, segala sesuatu dalam hidup ini tidak selalu harus sesuai dengan apa yang kita mau untuk kita butuh nikmati. Ya, juga anak-anak yang pagi hari ini ikut. Karena ibaratnya begini, apa artinya rumah besar kalau yang punya rumah itu hatinya sempit, pikirannya sempit, imannya enggak ada. Ya. Apa artinya harta berlimpah jikalau kualitas jiwa kita selalu kurang? Karena yang kita perlukan sebagai orang percaya adalah satu, damai sejahtera, atau yang disebut dengan batin kita damai. Yang kedua, bagaimana kita bisa menjalani kehidupan ini tidak banyak tuntutan dan tidak banyak menuntut. Jadi hidup sesuai yang diperlukan bukan berarti pasrah atau malas. Ya, Abuna ulangi. Jadi jangan sampai nanti gini, kenapa nilainya segini kalau buat anak-anak? Ya ini nilai sesuai yang diperlukan, yang penting tidak merah. Dan ini yang penting lulus, gak gitu ya. Kalau memang bisa beri yang terbaik lah justru. Tapi hidup sesuai yang diperlukan itu intinya bukan pasrah atau malas berusaha. Sebaliknya, itulah bentuk kedewasaan, itulah bentuk tanggung jawab, itulah bentuk nilai perjuangan seseorang. Dia tahu kapan harus dia kejar, dia tahu kapan dia harus rela lepaskan, dan dia tahu kapan dia harus mengucap syukur. Yuk taruh tangan di dada sama-sama. Mulai saat ini aku mau belajar hidup sesuai yang diperlukan. Seberat apapun saudara, Abuna ulangi, seberat apapun, percayalah itu beratnya itu sesuai dengan yang diperlukan. Sama seperti semua hiasan-hiasan yang ada di bait Allah ini. Kemarin kan Abuna bilang bahwa tubuh kita ini kan bukan punya kita, tetapi milik Kristus. Itulah sebabnya kita ini harus menguduskan bait Allah kita ini, bait tubuh kita ini. Dan apa yang bisa disematkan di dalam tubuh kita ini, biarlah sesuai dengan yang diperlukan. Ya, bukan berarti kita tidak boleh menunjukkan keberhasilan kita, pencapaian kita. Karena pada hakikatnya orang pun juga akan tahu kok bagaimana pencapaian kita dan seperti apa. Tetapi yang paling penting adalah jangan sampai bait kudus ini akhirnya ternodai oleh sesuatu yang berlebihan. Ya, itu kuncinya. Lalu kemudian hal yang ketiga, sama ketika kita membangun usaha dalam pekerjaan, biarlah berjalan dan berkembang sesuai dengan yang diperlukan. Karena pada hakikatnya kita tidak bisa menjadikan standar perusahaan orang menjadi standar perusahaan kita. Bagaimana jikalau standar perusahaan orang yang kita pandang itu bagus, ternyata mereka membangun tidak dimulai dengan kekudusan. Ingat, kemarin kan Allah berfirman, segala sesuatu yang kita bangun harus kita bangun dan dimulai dengan kekudusan. Dan tidak semua orang mengerti akan konsep ini. Jadi kalau misalnya kita mengerti akan konsep ini, sebenarnya kita nggak perlu lagi untuk terjebak dalam memikirkan, oh dia kok begini ya, punya ini,
perusahaannya seperti ini, lalu ini seperti ini. Kenapa? Karena standarnya kita sudah tahu kok konsepnya. Sekalipun saya baru mulai hanya seperti ini, saya mulai dengan sesuai dengan konsep kerajaan Allah, yaitu saya mulai dengan kekudusan. Saya mulai dengan melibatkan Allah dari awal. Kalau ada pertanyaan, kenapa kok emas itu sesuai dengan beratnya, lalu kemudian sesuai dengan berat yang diperlukan? Emang gak boleh dikasih berlebih? Kan menunjukkan megah dan mewahnya rumah Allah. Saudara, sebenarnya ini kita diajarkan kerendahan hati, saudara. Memang betul Allah yang memiliki segala sesuatu, layaknya adalah istana yang lebih paling megah dan paling berkilau ibaratnya. Kalau perlu, kalau ada emas segunung kita taruh tuh di rumah Allah. Tetapi di sini diajarkan apa? Allah berfirman seperti ini, diajarkan kepada Daud, Daud mengajarkan kepada Salomo dan para pengerjanya, dan dia mengajarkan apa? Kerendahan hati, Bapak Ibu. Sekalipun kita memiliki sesuatu yang bisa kita tampilkan dan kita perlihatkan, mari kita lihat apakah perlu enggak. Kan kita lihat situasinya. Kan bukan berarti di segala macam situasi kita tunjukkan semua barang yang kita punya. Bagaimana jika itu menjadikan kita sebagai orang yang membuka jurang pemisah dan kesenjangan sosial dengan orang-orang di sekitar kita. Belum lagi bahaya mengintai bagi orang-orang yang pelaku tindak kekerasan untuk merampas harta-harta yang berkilau-kilauan. Ya, itu juga demi keamanan kita juga. Dan lagi pula untuk memberikan kepada kita pemahaman bahwa kemuliaan Allah itu akan tetap tampak sekalipun takarannya kelihatannya terbatas. Karena pada hakikatnya nilai kerendahan hati itu harus didasari dengan takut akan Tuhan. Sama seperti di Amsal pasal 22 ayat 4. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah 3 poin. Kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Ini 3 nilai yang ada di kerajaan Allah, Bapak Ibu. Jadi saudara dan saya tuh gak perlu lagi untuk memikirkan mengenai bagaimana supaya kita itu harus kelihatan, ya. Percayalah, Roh Kudus nanti akan menuntun kapan Tuhan izinkan bahwa mereka harus tahu bagaimana Tuhan menolongmu, bagaimana aku menolongmu selama ini. Mereka harus tahu bagaimana selama ini engkau hidup dan engkau layak untuk mendapatkan apa yang engkau kerjakan. Tapi bukan berarti di sembarang tempat. Ya, ini bicara mengenai kebijakan dalam mempertimbangkan segala sesuatu, dan memang hidup itu harus sesuai dengan yang diperlukan. Itu sangat bagus sekali ya Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya begitu, apa yang harus saya lakukan Abuna mulai hari ini? Nah, sebenarnya ada 2 cara ya yang bisa kita lakukan supaya kita hidup itu sesuai dengan yang diperlukan. Jadi kita tidak terjebak dalam, namanya manusia kan wajar dong. Ya, Abuna tutup dengan 2 pembacaan firman Tuhan. Yang pertama adalah di Amsal pasal 30. Kita buka di Amsal pasal 30. Jadi kita juga nggak perlu harus susah payah membuat orang sampai hormat sama kita. Jadi bagus banget ini ya pengajarannya. Karena bagaimanapun juga hanya Allah yang bisa meninggikan seseorang dan merendahkan seseorang. Karena salah satu firman-Nya berkata, ditinggikan yang satu, direndahkannya yang lain. Amsal 30 ayat 8 dan 9. Ya, kalau kita baca dari ayat 7 lebih jelas ya Bapak Ibu dan juga anak-anak yang mengasihi Tuhan, kita lihat ya, kita dari baca ayat 7 ya. Dan 2 hal ini aku mohon kepadamu. Jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Ya, ini luar biasa ya. Kita beri tepuk tangan dulu dong ya. Ini doa yang luar biasa loh Bapak Ibu. Ya. Jadi ini bisa kita terapkan dalam doa kita secara pribadi, bahwa bahasa sederhananya adalah, ya sebelum Tuhan panggil saya
Saya ingin Tuhan terlalu tuntun saya, berikan saya hidup sesuai dengan yang Tuhan tahu apa yang menjadi keperluan saya dan kebutuhan saya. Kalau Tuhan mau kasih lebih, puji Tuhan. Tapi ajarkan saya untuk tidak apa? Tidak melupakan Tuhan. Karena biasanya orang kalau udah berlebihan lupa sama Tuhan. Betul itu. Saya dulu juga pernah kayak gitu, berlebihan lupa sama Tuhan. Berlebih itu maksudnya bukan kaya raya gitu, bukan lah ya, berasalah biasalah udah kayak naik kelas gitu. Ya udah bisa melakukan dan beli sesuatu yang lebih yang sebelumnya tuh nggak pernah bisa beli, cuma bisa ngiler doang gitu sampai meler-meler. Bisa udah tiba-tiba punya uang bisa beli, langsung lupa deh Tuhan ya gitu ya. Nah itu sifat manusia, natur manusia, kita tidak bisa hindari. Tetapi kalau kita tahu kebenaran, ini harus kita lakukan. Nah hal yang kedua adalah di Matius pasal 6 ayat 31 sampai 33. Ini juga salah satu natur manusia yang tidak bisa kita hindari, tetapi kita bisa terapkan strategi untuk bisa kita menjadi pribadi manusia yang berbeda. Di Matius pasal 6, dan ini adalah semangat BW ya Bapak Ibu. Ini salah satu semangat BW ini. Di Matius pasal 6 ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-33. Kita baca sama-sama di tempat masing-masing. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah akan kami makan, apakah akan kami minum, apakah akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara, saya ingin mengajak kita semua merasakan dan mengalami sesuatu yang berbeda. Boleh taruh tangan di dada sama-sama. Kita akan baca dari ayat 30, dari ayat 31, kata kamu kita ganti dengan kata aku. Oke? Ya, 1, 2, 3. Sebab itu janganlah aku khawatir dan berkata apakah akan aku makan, apakah akan aku minum, apakah akan aku pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapakku yang di surga tahu bahwa aku memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadaku. Amin. Amin. Pejamkan mata, tetap letakkan tangan di dada. Kami aminkan semua ayat firman Tuhan yang menjadi penuntun kami untuk berdoa, penuntun kami untuk melihat seperti apa kehidupan kami hari-hari ini, dan penuntun kami untuk bisa memperbaharui karakter kehidupan kami. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, sengaja ataupun tidak, ingat ataupun tidak ingat. Jikalau memang kalau selama ini kami menjalani hidup banyak yang tidak sesuai dengan yang kami perlukan, biarlah kami mulai belajar hari ini. Kami butuh tuntunan Roh Kudus-Mu untuk terus menuntun kami supaya kami bijak dalam mempertimbangkan segala sesuatu, membelanjakan segala sesuatu, mengambil keputusan dalam segala sesuatu, dan bertindak dalam segala sesuatu. Hamba berdoa ya Tuhan, kami semua yang mendengar kebenaran ini, kami bisa menerapkan dan menjalani hidup sesuai yang kami perlukan. Sebab seberat apapun itu kami yakin berat itu memang diperlukan. Karena dari berat yang diperlukan itu kami akan mendapatkan faedah ketika kami menjalaninya bersama dengan Tuhan. Kami semakin tangguh, kami semakin strategik dalam menghadapi setiap tantangan-tantangan kehidupan ini, di usia muda kami maupun di usia tua kami. Dan hari ini kami bersyukur, kami mau berdoa untuk Ibu Biho yang berulang tahun. Kita arahkan tangan kepada Ibu Biho. Diberkatilah engkau Ibu Biho, diberkatilah masa tuamu, diberkatilah kasih-Mu kepada suami dan juga anak, menantu dan cucumu. Diberkatilah masa depanmu. Biarlah engkau tertawa bersama dengan rencana Tuhan di masa tuamu. Diberkatilah semangatmu dan juga tenagamu dan sukacitamu. Usiamu tidak akan membatasi bagaimana Tuhan masih banyak mempercayakan hal-hal yang bisa engkau kerjakan. Biarlah bertambah 1 tahun, Tuhan bertambahkan kebijaksanaan, kerendahan hati dan takut akan Tuhan ada padamu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, rencana Tuhan di dalam kehidupanmu pasti akan dinyatakan indah pada waktunya sesuai dengan apa yang Tuhan janjikan, dan kegigihan semangatmu untuk melayani
baik Tuhan maupun sesama yang Tuhan letakkan di dalam hatimu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu sekalian dan anak-anak yang mengasihi Tuhan, sebelum kau bekerja dan beraktivitas, buka tanganmu, terimalah berkat tuntunan cinta kasih Tuhan, terimalah pertolongan Tuhan, terimalah damai sejahtera daripada Kristus, terimalah perlindungan daripada Roh Kudus dan juga malaikat di sorga, sehingga kemanapun engkau pergi, mulai dari sekolah, kampus, bekerja, melayani, dalam segala aspek kehidupanmu, Tuhan akan buat berhasil dan Tuhan akan berkati berlimpah-limpah. Apa yang engkau sudah pelajari hari ini, janganlah engkau khawatir. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan takut, sebab Allah, Dialah Allah yang hidup, Yesus Kristus yang telah inkarnasi dan mati di kayu salib, hari ketiga bangkit mengalahkan maut, memberimu harapan bahwa Dia tetap menyertai engkau. Jadi Dia tahu betul apa yang engkau perlukan. Biarlah kita semua yang mengerti akan menerima berkat yang berlimpah-limpah. Sebagaimana yang dijanjikan, Tuhan memberkatimu berlimpah-limpah. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberimu kehidupan, masa depan yang penuh harapan, indah pada waktunya. Kiranya sekarang kau berkenan memberkati setiap kami, semua yang ada di keluarga besar ini, supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Berkat itu dicurahkan, sebab kami percaya apa yang kau berkati ya Tuhan, dari kerajaan Allah turun ke bumi, diberkati dan berlaku sampai engkau datang kali yang kedua, sampai selama-lamanya, sampai kami mendapat upah kami, yaitu hidup yang kekal bersamamu di surga yang mulia. Yang sepakat dan percaya sama-sama katakan amin. Amin, puji Tuhan, haleluya. Selamat beraktivitas. Happy birthday, Selamat selamat ulang tahun Bibio. Terima kasih Abuna. Selamat ulang tahun Bibio semuanya. Oh ya Bapak Ibu. ulang tahun Bu Biho. Selamat Sebelum bubar semuanya ya Bapak Ibu. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Umur panjang dan kaya kehormatan sama. Happy birthday. tahun Bu Biho. Semoga semuanya selalu Ulang tahun Biho. kebahagiaan dan Selamat ulang tahun Bu Biho. Amin. Tetap sehat, Amin. bahagia dalam Terima perlindungan kasih tangan juga Tuhan. Abuna dan Abuni. Terima Terima kasih kasih. Abuna, Abuni, Bapak Ibu semua. Selamat ulang tahun Bu Biho. Panjang umur, sehat, selalu diberkati Tuhan. Amin. Selamat ulang tahun Bu Biho. Sehat dan bahagia selalu ya. Yesus memberkati. Terima kasih Abuna, Abuni, dan untuk kita semua. Ya. Terima kasih juga Bapak Terima dan kasih Ibu. Sampai Abuna, jumpa besok Abuni. lagi. Tuhan berkati. Mohon izin. Amin. Sama-sama kita juga izin kalau gitu, sama-sama kita sampaikan jangan Jangan kasih kendor. Terima kasih Abuna, Abuni, semuanya Bapak-Bapak Ibu. Besok kita Kasih, ketemu Abuna. lagi. Bye. Amin. amin. Bye. Hai, kasih abun-abun. Biasa. Abuna, Abuni.